Di sebuah rumah tua di Jalan Lembang nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, berdiri salah satu museum pahlawan nasional, Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Lokasinya tidak jauh dari Vihara Buddha Meta Arama dan Gereja Santo Ignatius Loyola. Rumah ini bersama sebuah bangunan lain di Jalan Latur Harhari nomor 65, Jakarta Pusat, menyimpan salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Bangunan ini awalnya didirikan pada tahun 1930-an saat kawasan Menteng dan Gondang Dia dikembangkan untuk tempat tinggal pejabat Belanda. Setelah kemerdekaan, rumah ini dikelola Dinas Perumahan Tentara dan akhirnya dihuni Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat. Namun pada malam 30 September 1965, rumah ini menjadi saksi bisu tragedi berdarah. Ahmad Yani dibunuh dan diculik oleh pasukan yang mengaku dari Gerakan 30 September. Peristiwa itu tidak hanya merenggut nyawa seorang perwira tinggi, tetapi juga mengubah arah sejarah bangsa. Hari ini, museum ini menyimpan foto-foto, rekonstruksi penembakan, hingga benda pribadi seperti kacamata, cincin, replika pakaian tidur, dan gaji terakhir Ahmad Yani pada bulan Oktober 1965. Semua ini adalah pengingat nyata bahwa tragedi G30S bukan sekadar catatan di buku pelajaran, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Museum ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk mengenang tragedi G30S PKI. Dari rumah inilah, kita akan menelusuri kembali detik-detik yang mengguncang sejarah Indonesia. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Mari kita kembali ke tanggal 30 September 1965 saat Jakarta malam itu tengah terlelap dalam istirahatnya. Untuk memahami mengapa Ahmad Yani menjadi salah satu target utama Gerakan 30 SPKI, kita harus melihat kembali situasi politik Indonesia di awal 1960-an. Presiden Soekarno semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Dukungan PKI terhadap gagasan Angkatan Kelima, yakni persenjataan bagi buruh dan tani, menjadi salah satu isu yang memicu ketegangan. Soekarno mendorong doktrin Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, agar diterima semua lembaga negara, termasuk militer. Namun, Ahmad Yani adalah salah satu perwira yang sangat menentang gagasan itu. Ia, bersama Jenderal Abdul Haris Nasution, menunda-nunda perintah untuk mempersiapkan persenjataan rakyat. Bagi Ahmad Yani, langkah itu berbahaya. Membekali rakyat dengan senjata di tengah suhu politik yang panas bisa mengancam stabilitas negara, sekaligus memperkuat posisi PKI di luar kendali Angkatan Darat. Ketegangan itu membuat Ahmad Yani dicurigai oleh pihak-pihak yang dekat dengan PKI. Di mata mereka, Ahmad Yani adalah penghalang utama ambisi politik Soekarno dan PKI di tubuh militer. Malam itu di tanggal 30 September 1965, suasana di rumah Ahmad Yani di Jalan Latur Harhari nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, tampak biasa. Istri Ahmad Yani sedang tidak di rumah. Ia pergi merayakan ulang tahun bersama keluarga dan kerabat. Ahmad Yani sendiri tetap berada di rumah bersama anak-anaknya. Sejak pukul 9 malam, telepon rumah berdering beberapa kali. Saat diangkat, suara di seberang hanya diam atau sekadar menanyakan jam. Panggilan itu berlanjut hingga sekitar pukul 1 dini hari. Ahmad Yani sempat merasa ada firasat buruk. Gelap masih menyelimuti Jakarta, dini hari 1 Oktober 1965. Jam dinding baru saja menunjuk pukul 4 ketika deru kendaraan militer terdengar berhenti di depan kediaman Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang. Puluhan pasukan Cakrabirawa turun, sebagian mengepung rumah, sebagian lain masuk dari pintu belakang. Di dalam rumah, suasana masih tenang. Seorang pembantu yang terbangun dikejutkan oleh kedatangan pasukan. Dengan suara dingin, seorang prajurit bertanya, "Di mana majikanmu?" Pembantu itu gugup menjawab, "Sedang tidur." Tak lama Edi, anak bungsu Ahmad Yani, muncul. Ia mencari ibunya yang malam itu, tidak ada di rumah karena menginap di Taman Suropati. Seorang prajurit mendekatinya. "Nak,
"Di mana ayahmu?" "Sedang tidur," jawab bocah itu polos. "Bangunkan. Katakan ada tamu yang ingin bertemu," perintah prajurit itu. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Bilang saja. Edi menuruti permintaan prajurit tersebut. Ia masuk ke kamar untuk membangunkan ayahnya. Prajurit itu mengeluarkan sebuah foto untuk memastikan orang yang akan mereka temui. Dan beberapa menit kemudian, Jenderal Ahmad Yani keluar. Ia hanya mengenakan piyama. Dengan wajah heran ia bertanya, "Ada apa ini?" Salah seorang pasukan menjawab singkat, "Bapak dipanggil Presiden Soekarno. Harus ikut sekarang juga." Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Ahmad Yani merasa ada yang janggal. Ia berkata ingin mandi terlebih dahulu. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. Sang jenderal tersinggung. Kalau begitu, tunggulah. Baginya, penolakan itu bentuk ketidaksopanan. Ia pun memukul prajurit itu, lalu melangkah masuk kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Tiba-tiba, terdengar rentetan tembakan. 7 peluru dimuntahkan dari senjata seorang prajurit. 2 peluru menembus lemari, 2 lagi mengenai lukisan di dinding, dan sisanya bersarang di tubuh Ahmad Yani. Sang jenderal roboh di lantai rumahnya, bersimbah darah. Suara tembakan membangunkan anak-anaknya yang lain. Mereka berlarian keluar kamar, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Ayah mereka tergeletak tak berdaya, tubuhnya dipenuhi darah, sementara para prajurit lain itu tetap bergeming. Tangis anak-anak pecah, memenuhi rumah yang sebelumnya hening. Tanpa belas kasihan, tubuh Ahmad Yani yang masih hidup itu digotong keluar. Ia dilempar ke atas truk dan Drobkan segera melaju menuju sebuah tempat di Jakarta Timur. Tempat itu bernama Lubang Buaya. Di sanalah tubuh Ahmad Yani dan para pahlawan revolusi lainnya berakhir di telan sumur tua yang gelap dan sunyi yang kelak berdiri sebagai monumen Pancasila Sakti. Setelah tragedi 1 Oktober, rumah ini diubah menjadi museum. Sebagian besar dipertahankan persis seperti keadaannya pada malam kelam itu. Disinilah kita bisa menyentuh langsung jejak sejarah, merasakan suasana mencekam yang masih membekas, seakan waktu berhenti dan malam itu kembali hadir. Dari pintu belakang inilah para penculik masuk lalu menuju ruang tengah. Lubang peluru masih tertinggal di pintu kayu. Jejak tembakan yang menewaskan Ahmad Yani dibiarkan terbuka, agar pengunjung bisa melihat sendiri betapa nyata kekerasan itu, menyadari bahwa tragedi ini bukan sekadar catatan di buku sejarah, tetapi peristiwa nyata yang merenggut nyawa seorang pahlawan. Di ruang tidur, tersimpan rapi dalam sebuah lemari kaca, pakaian dinas Ahmad Yani, dan sepatu yang tertata rapi. Ada juga cincin, kacamata, tongkat komando. Gaji terakhir, Ahmad Yani bulan Oktober 1965 sebesar Rp120.000 yang tidak pernah sempat ia gunakan. Di bufet kaca dekat jendela terdapat senjata-senjata yang dipakai dalam tragedi itu dipamerkan. Ada Thompson, senjata otomatis yang digunakan untuk menembak Ahmad Yani. Benda-benda ini bukan sekadar koleksi. Mereka adalah saksi bisu dari pertarungan ideologi yang menelan korban jiwa.
Sejarah sering terasa jauh, tapi berdiri di rumah ini kita sadar sejarah sangat dekat. Ia pernah mengetuk pintu, membangunkan seorang anak kecil, dan merenggut nyawa seorang ayah di depan keluarganya. Tragedi 30 September 1965 tidak hanya soal perebutan kekuasaan. Ia adalah cerita tentang manusia, tentang kehilangan seorang istri, tangisan anak-anak, dan bangsa yang kehilangan putra-putra terbaiknya. Lebih dari 50 tahun berlalu, luka itu tidak hilang. Tapi dari luka itu, kita bisa belajar bahwa politik tidak boleh menjadi alasan untuk menumpahkan darah. Bahwa perbedaan ideologi seharusnya tidak menelan korban. Ahmad Yani kini beristirahat di Kalibata, bersama 6 rekannya yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Namanya diabadikan menjadi jalan, universitas, hingga bandara. Tapi yang paling abadi adalah kisah hidupnya, yang tertinggal di rumah ini, yang kini kita kenal sebagai Museum Ahmad Yani. Museum ini bukan sekadar tempat. Ia adalah pengingat bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, agar tragedi seperti 30 September tidak pernah terulang kembali. Dari Jalan Lembang nomor 58 Menteng, kita menutup perjalanan hari ini. Perjalanan untuk mengenang sekaligus merenungkan, agar bangsa ini tetap belajar dari masa lalunya, demi masa depan yang lebih baik.